Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menentukan prefix yang paling efektif digunakan, dan kita sudah menentukan IP yang akan kita gunakan itu 10 per 27. Selanjutnya kita mulai melakukan perhitungan subnettingnya, itu kita nanti akan menghitung total IP dan subnet mask terlebih dahulu. Untuk IP-nya tentu saja seperti biasa, yaitu 2 pangkat 32 kurangi 27, di mana 32 kurangi 27 adalah 5,2. Pangkat 5 adalah 32. Jadi total IP untuk per 27 adalah 32. Selanjutnya kita akan lakukan perhitungan untuk subnet masknya, di mana subnet masknya adalah 256 dikurangi 32. Di sini kita dapat adalah 224. Jadi subnet masknya adalah 255, 255, 255, 244, 224. Jadi ini adalah subnet mask yang akan kita gunakan untuk per 27. Selanjutnya langsung aja kita cari untuk IP network dan IP broadcastnya. Tapi di sini saya geser dulu ya, enter dulu, oke. Untuk IP network itu dimulai dari 0. Ingat-ingat ya, IP network itu pasti dimulai dari 0. Langsung saja kita cari blok untuk subnet berikutnya. Jadi 0 ditambah total IP, di mana total IP-nya adalah 32. Jadi di sini 32, selanjutnya 32 tambah 32 64,64 tambah 32 96. 96 tambah 32 sama dengan 128. 128 tambah 32 sama dengan 160. Teman-teman, kemudian 160 tambah 32 lagi 192, 192 tambah 224, terus saja sampai 256. Tapi kalau misalkan teman-teman pingin berhenti juga nggak apa-apa, tapi di sini saya coba teruskan 224 tambah 32. Nah, ini sudah sampai 256. Nah, kalau udah 256 seperti ini, sudah berhenti, sudah nggak akan ada lanjutannya lagi. Selanjutnya broadcastnya tinggal dikurangi 1 aja, jadi 32 per 1. Di sini 31 kurangi 63, di sini 95. Selanjutnya di sini 32 dikurangi 1 31, 64 dikurangi 1 63, 96 dikurangi 1 95, 128 dikurangi 1 127, 160 dikurangi 1 159, 192 dikurangi 1 151, 224 dikurangi 1 223, 256 dikurangi 1 255. Nah, ini adalah semua blok subnetnya. Jadi untuk per 27 itu kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita punya 8 blok subnet, teman-teman. Bebas mau pakai yang manapun. Sebagai contoh, misal di sini saya mau pakai yang pertama aja. Jadi networknya adalah 10.10.10.0, di mana 10 10 10 ini adalah 3 angka pertama. Jadi nggak akan berubah. Sedangkan yang terakhir itu sesuai dengan perhitungan kita. Jadi networknya adalah 10 10 10.0. Kemudian broadcastnya adalah 10 10 10. Di sini 31 seperti ini. Selanjutnya ingat bahwa network dan broadcast itu tidak akan pernah bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah setelah network dan broadcast itu. Jadi yang bisa digunakan itu adalah network sampai sebelum broadcast, yaitu IP range. Berarti IP range-nya adalah 10.10.10.1. Jadi setelah network, setelah 0 itu adalah 1 sampai 10.10.10.30. Jadi sebelum 31 itu adalah 30. Nah, artinya 15 PC ini teman-teman bebas menggunakan range IP 10.10.10.1 sampai 10.10.10.30. Oke, bagaimana teman-teman? Semakin mudah bukan? Semakin teman-teman sering mencoba suatu contoh kasus, teman-teman akan semakin mahir melakukan subnetting. Dan ingat sekali lagi bahwa teman-teman tidak perlu menghafal ketika sudah terbiasa. Nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, saya rasa cukup untuk pelajaran
subnetting. Jadi ini adalah kasus terakhir dari subnetting. Pada video berikutnya kita akan coba beberapa praktek menggunakan Cisco pakai tracer. Sampai jumpa di video berikutnya.